Oke. Bentuk cenderamata yang menarik dan juga apik ya. Jadi untuk satu di antaranya itu kreasi tersebut berwujud dompet, tas, lalu ada topi, peci, kiket, lalu ada masker juga, jilbab berlis tapis, lalu ada home decor, kemudian ada kemeja, rok, gaun juga ada, lalu bahkan ada juga kaos oblong berlis tapis Lampung. Jadi cenderamata tapis tersebut itu dibanderol mulai dari harga Rp5.000 ya, mulai dari yang terkecil itu sampai harga jutaan rupiah untuk jenis kain tapis premium. Jadi alin tapis sendiri itu dinahkodai oleh seorang perempuan yang cukup inspiratif ya, bernama Novi sejak tahun 2017 lalu. Jadi Novi ini sendiri selain juga diketahui telah melakukan pemberdayaan kerajinan tangan tapis kepada kelompok masyarakat di Kota Bandar Lampung, Novi ini sendiri juga memberdayakan masyarakat tersebut dengan dengan bertujuan untuk membina para masyarakat agar lebih tahu tentang cara menapis yang baik dan benar, dan agar bisa disampaikan edukasi mengenai hal-hal mengenai tapis Lampung itu sendiri. Dan Novi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya anggota binaannya tersebut itu ingin menjadi pengrajin tapis yang tergabung dalam alin tapis. Jadi anggota binaan Novi itu sendiri tidak hanya di Kota Bandar Lampung saja, namun juga ada di luar Kota Bandar Lampung seperti Pesawaran sampai Pringsewu. Dan salah satu pengrajin tapis itu pada umumnya di alin tapis ini menghasilkan kerajinan tangan tapis-tapis tersebut ya dikerjakan juga dari pengrajin-pengrajin yang berasal dari luar daerah Kota Bandar Lampung. Jadi untuk itu mayoritas karya dari tapis Lampung yang ada di alin tapis ini adalah hasil karya dari pengrajin yang sudah dibina oleh Novi itu sendiri. Jadi sebab alin tapis ini sudah sampai saat ini diketahui sudah menjadi langganan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung ya, karena alin tapis juga lokasinya itu cukup strategis di area pusat oleh-oleh Lampung ya, tepatnya di Jalan Pagar Alam nomor 23 di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update.
itu kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, Provinsi Jambi memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman prasejarah, klasik hingga masa kerajaan. Hal itu terbukti dari adanya situs Candi More Jambi, Tribuners. Sejarah Provinsi Jambi ini tersimpan dan terdokumentasi secara rapi di Museum Siginjai Jambi. Di sana ada banyak barang peninggalan sejarah yang bisa Anda temukan, Tribuners. Dan apa saja koleksi museum ini akan disampaikan oleh rekan Danang Noprianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Danang. Ya, rekan Ariska. Museum Siginjai merupakan satu di antara museum yang terletak di Kota Jambi, tepatnya berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. Chama aquele mano que tá botando só na placa. É o estilhaço da madeira, sexta-feira, mó poeira, que Deus queira, tudo isso vai mudar. Nossa ladeira colorida de panameira, vai ser tipo mel de abelha, que é doce, mas faz chorar. Vai ser skunk na blunt de moto, só visionário. Sai grande, distante, nós anda com escapulário. Mente gigante, um implante de quem quer vencer na vida. Distante, porém confiante, que essa roda gira. Vai ser assim. Vou comprar 4 AP no Itaim. Encher essa piscina de ciroc. Atento pra quem deseja meu fim. Remédio pra comédia e armlock. Alma blindada. Sungai Putri, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Museum Siginjai ini menyimpan berbagai koleksi benda-benda bersejarah, benda seni, tradisi, hingga sejumlah instalasi edukasi pewarisan budaya lainnya. Sejarah museum ini dimulai sebelumnya dikenal dengan nama Museum Negeri Jambi. Informasi yang diperoleh, museum ini pertama kali dibangun pada 1981. Peletakan batu pertama pembangunan Museum Negeri Jambi pada tanggal 18 Februari 1981. Kemudian untuk koleksi yang ada di Museum Siginjai sendiri ada 10 koleksi, 10 kelompok koleksi. Yaitu yang pertama adalah koleksi geologika. Geologika merupakan benda koleksi yang merujuk pada objek disiplin ilmu geologi, misalnya batuan, mineral, fosil, dan benda-benda bentukan alam lainnya. Kemudian yang kedua, biologika. Benda koleksi yang masuk dalam kategori ini merupakan benda objek penelitian atau yang dipelajari oleh disiplin ilmu biologi. Beberapa contoh seperti kerangka,
kemudian hewan yang sudah diawetkan. Kemudian yang ketiga adalah etnografika. Di Museum Siginjai juga terdapat koleksi yang masuk kategori etnografika atau koleksi yang menjadi objek penelitian ilmu antropologi, seperti benda-benda yang merupakan hasil budaya atau menggambarkan identitas suatu etnis. Karena kalau kita lihat di dalam Museum Siginjai tersendiri banyak sekali patung-patung bercorak Buddha, kemudian ada stupa dan juga ada peninggalan-peninggalan pada masa kejayaan agama Buddha. Kemudian yang keempat adalah arkeologika. Museum Siginjai ini menyimpan koleksi yang menjadi objek penelitian disiplin ilmu arkeologi seperti peninggalan masa prasejarah, batu selendit, kapak batu, dan koleksi lainnya yang ditemukan banyak di sepanjang aliran sungai Batanghari. Kemudian dari nilai historis koleksi terdapat di Museum Siginjai sangat tinggi. Koleksi-koleksi tersebut bisa menjadi objek disiplin ilmu sejarah. Biasanya ada seperti perdagangan di Jambi, kemudian ada situs Candi Moro Jambi yang menjadi ilmu sejarah atau disiplin ilmu sejarah. Kemudian dari numismatika dan heraldika. Numismatika merupakan ilmu yang menelaah mengenai pengumpulan mata uang atau tanda jasa, sedangkan heraldika merupakan ilmu tentang asal-usul perkembangan atau makna lambang seperti lambang kerajaan, tanda jasa, mata uang, dan sebagainya. Di museum ini juga terdapat beberapa mata uang pada zaman dahulu, pada zaman masa kerajaan dan juga masa awal kemerdekaan yang masih tersimpan rapi, dan juga alat untuk membuat mata uang tersebut masih disimpan dengan baik di museum ini. Kemudian ada filologika, di mana Museum Siginjai ini menyimpan koleksi menjadi objek penelitian filologi, di antara berupa naskah kuno dan objek penelitian seperti naskah-naskah yang menggambarkan terkait dengan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Kemudian juga ada naskah Al-Quran kuno yang ditemukan di Provinsi Jambi. Kemudian keramalogika, di Museum Siginjai sejumlah koleksi juga masuk dalam keramalogika atau koleksi keramik terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu tertentu, dan ini paling banyak ditemukan di Provinsi Jambi, di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Muaro Jambi dan juga di sekitaran Candi Muaro Jambi. Kemudian yang kesembilan adalah seni rupa, di mana seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia menjadi objek dan 2-3 dimensi terdapat di Museum Siginjai. Terdapat juga banyak permainan tradisional yang dimuseumkan di dalam Museum Siginjai ini. Kemudian ada juga alat musik tradisional, ada alat untuk menenun, kemudian ada pakaian tradisional dan seni rupa lainnya. Kemudian yang terakhir adalah teknologika. Teknologika merupakan koleksi yang menggambarkan perkembangan teknologi tradisional dengan teknologi modern, seperti yang ada di dalam museum merupakan contohnya alat untuk bertani, bercocok tanam, kemudian ada alat berburu dan juga alat meramu, serta alat untuk bertani. Kemudian untuk di Museum Siginjai juga terdapat gua yang merupakan gua prasejarah yang ditemukan di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Merangin, yang diduga menjadi tempat tinggal manusia zaman prasejarah. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Danang Noprianto dari Tribun Jambi. Tribuners, pada Kamis 7 Juli 2022 kemarin, sejumlah warga di Amurang melakukan kegiatan pengucapan syukur. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang dirayakan pada minggu kedua bulan Juli, Tribuners. Perayaan ini diwarnai dengan goyang dodol serta bakar nasi bambu atau nasi jaha. Lantas bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh rekan Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Silakan rekan Manuel. Baik, terima kasih Ariska. Tribuners, untuk hari pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan itu sudah menjadi satu tradisi turun-temurun dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan atau khususnya di Amurang. Itu diperingati setiap minggu kedua di bulan Juli
setiap tahunnya dilaksanakan atau acara yang diadakan seperti itu. Jadi pengucapan syukur ini merupakan bentuk ungkapan sukacita dari warga Kota Amurang ataupun masyarakat di Minsel atas berkat mereka terima seperti hasil panen yang berlimpah ataupun ada juga hasil laut yang melimpah. Selain itu juga ada bentuk ucapan-ucapan syukur yang lain yang mana mereka mungkin merasa senang karena misalkan contoh para ASN mendapatkan gaji 13 untuk tahun ini di bulan ini, dan ada juga yang mengucap syukur karena anak-anak mereka lulus sekolah. Jadi seperti itu bentuk ucapan syukur atau dasar mereka untuk melakukan hari pengucapan syukur, dan biasanya nanti dilaksanakan pada hari Minggu, di minggu kedua di bulan Juli. Namun ada yang berbeda untuk tahun ini oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Sinode Geming yang ada di Sulawesi Utara bersama dengan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara menetapkan untuk perayaan pengucapan syukur itu serentak pada tanggal 25 September nanti, sehingga hal ini membuat bagi sebagian masyarakat berpikir apakah mereka harus melaksanakan kegiatan ucapan syukur pada bulan Juli ataukah bulan September nanti, karena ini sudah menjadi bagian turun-temurun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ataupun di Minahasa Selatan yang memperingatinya setiap bulan Juli. Dan biasanya di kegiatan pengucapan syukur seperti ini, Tribuners, ada tradisi-tradisi atau ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti ini. Contohnya goyang dodol. Jadi ada goyang dodol di mana beras ketan dicampur dengan santan serta dicampur juga dengan gula merah, digoyang, diaduk seperti ini. Sebagaimana yang bisa Tribuners saksikan juga bahwa kegiatan seperti ini untuk memasak dodol seperti ini dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam sampai benar-benar makanan ini bisa menjadi makanan yang enak. Nah, dan selain juga dengan dodol, ada juga nasi bambu bakar ya, atau nasi jaha biasanya di Manado sampai bilangnya seperti itu. Dan ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi setiap anggota keluarga mungkin melakukan hal yang seperti ini yang ada di Amurang atau yang ada di Minahasa Selatan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur juga mereka datang membawa hasil-hasil bumi itu ke rumah tempat ibadah, misalkan ke gereja-gereja mereka kumpulkan dan mereka bawa untuk dinikmati bersama dengan jemaat yang ada. Dan hal ini juga menjadi satu bentuk kearifan lokal yang mana setiap rumah itu open house, sehingga bagi setiap siapapun yang datang itu dilayani sama keluarga yang merayakan pengucapan syukur ini. Demikian Ariska yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Tribuners, di kota Tangerang ada kedai kopi yang tersembunyi dan cukup sulit untuk ditemukan. Kedai ini dikenal dengan nama Box Coffee, Tribuners. Letaknya yang menjorok membuat orang tak menyangka bahwa di dalamnya terdapat tempat megah seperti kedai ini. Lantas seperti apa kedai kopinya dan bagaimana rute menuju ke sana akan disampaikan oleh rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan Ega. Kedai kopi yang ada di kota Tangerang ataupun biasa ada di ibu kota DKI Jakarta biasanya sudah megah dan sudah sangat terlihat besar dan sangat mencuri perhatian di pinggir jalan kota Jakarta ataupun kota Tangerang. Nah, namun beda dengan Box Coffee kali ini, tribunjakarta.com berhasil menyambangi Box Coffee ini pada kemarin hari Kamis 6 Juli 2022. Awalnya Tribun Jakarta juga tidak menemukan adanya sebuah kayak seperti adanya kedai kopi dan ada di pinggir jalan, apalagi lokasinya yang berada di sebelah pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, di mana Pasar Lembang sendiri sudah terkenal oleh hiruk pikuknya yang sudah dikenal sekali oleh masyarakat Kota Tangerang bahwa jalanannya yang sangat hingar-bingar dengan kendaraan umumnya, juga dengan sepeda motornya, lalu dengan kendaraan-kendaraan lainnya, dan kemacetan yang terjadi di situ, terutama dengan adanya Pasar Lembang. Nah, mungkin Tribuners juga tidak akan menyangka kalau misalnya ada kedai kopi yang megah, mewah, dan juga kekinian di dalam atau di sebelah Pasar Lembang itu sendiri. Nah, namanya ini Box Coffee, berlokasi di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tepatnya berada di Jalan Raden Fatah, nomor 26. Nah, Box Coffee ini kalau misalnya Tribuners mau mengunjunginya, memang sekelibat sepandangan mata tidak terlihat ya pintu depannya sebelah mana, ataupun bahkan palangnya itu juga terlihat sangat kecil sekali menempel pada sebuah tiang listrik yang ada di dekatnya. Jadi kalau misalnya tidak diperhatikan dengan seksama,
untuk pintu masuk menuju box coffee ini sangat sulit untuk ditemukan. Nah, letaknya itu berada tepat sebelah di Pasar Lembang. Untuk masuk ke box coffee ini, Tribuners harus menggunakan sepeda motor karena memang tidak ada parkiran mobil sama sekali di dalam box coffee ini, sehingga lebih baik menggunakan sepeda motor. Dan sepeda motor itu pula kalau mau masuk ke box coffee ini harus melewati sebuah lorong kecil di mana lorong tersebut berada di depan persis bibir masuk box coffee. Nah, kalau misalnya memang ada 2 motor pun sebenarnya kondisi ini agak sulit ya untuk masuk ke dalam box coffee karena memang tempatnya yang sangat kecil dan juga gelap begitu. Tapi ketika kita sudah melewati lorong tersebut, Tribuners akan langsung dikagetkan dengan pemandangan yang luar biasa karena memang sebagaikan langit dan bumi ya. Jadi di luar itu sangat kumuh dan juga sangat ramai. Namun ketika masuk ke dalam box coffee atau area box coffee ini, terutama saat masuk ke area parkir motor, suasananya sangat beda. Jadi sangat tidak seperti di Pasar Lembang, begitu asri, tenang, lalu kekinian, dan juga suasana pemandangannya sangat memanjakan mata. Bahkan di dalam kafe kedai kopi sendiri sangat luas, terdapat 2 lantai, ada bagian indoor, ada bagian outdoor. Yang outdoor ini juga yang menjadi pemandangan utama dari si box coffee ini karena sangat lebar, terus ada dengan lampu-lampu yang sangat kekinian, juga ada beberapa kolam seperti kolam kecil untuk pemandangan pemanis aja. Lalu ada bagian yang di atas itu untuk bagian semi outdoor karena memang hanya tidak menggunakan AC, cuman kalau untuk merokok segala macam itu bisa di lantai atas dan juga memandangi bagian di bawahnya. Nah, menu dari kedai box coffee ini sendiri cukup terjangkau. Jadi dari obrolan dengan para waiters di sana, tribunjakarta.com berhasil mencangkum beberapa menu andalannya dan juga berikut harganya. Untuk menu andalan sendiri karena kedai kopi, jadi menu andalannya itu namanya Komandan. Kopi susu pandan dibanderol dengan harga Rp23.000. Kemudian ada kopi bakar yang tidak jauh harganya yaitu Rp25.000. Kemudian kopi susu Raden yang berukuran mungil dan juga merupakan salah satu dari menu andalannya box coffee yaitu seharga Rp25.000. Nah, tidak hanya menjual minuman dan atau kopi-kopian, di sana juga ada pencinta teh juga bisa menikmati minuman di sana, yaitu bernama premium tea. Di sana ada berbagai rasa. Kemudian ada juga makanan-makanan yang menjadi andalan mereka, yaitu ayam geprek, kemudian nasi bakar, nasi goreng, juga ada nasi liwet, segala macamnya dari Indonesia pun makanan-makanan dari luar negeri seperti aglio-olio, kemudian spaghetti, dan juga makanan tradisional Indonesia lainnya. Nah, harga untuk makanannya sendiri rata-rata itu yaitu dari Rp25.000 sampai Rp50.000 saja. Nah, box coffee ini tidak mengenal tanggal merah, dalam artian mereka buka dari hari Senin sampai Minggu, kemudian bukanya itu dari jam 9 pagi sampai pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu Ariska yang dapat dilaporkan dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lampung. Ada Kebun Jeruk Sunkist Gold Pesagi, Tribuners. Tepatnya berada di Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Saat liburan ke tempat ini, Anda bisa icip-icip buah jeruk sekaligus berselfie ria sepuasnya. Dan bagaimana keseruan liburan di sana akan dilaporkan oleh rekan Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung. Silakan rekan Sulis. Ya, terima kasih Ariska. Hai Tribuners, bisa saya laporkan terkait salah satu pilihan wisata yang asri dan juga murah meriah di Lampung Barat, tepatnya di Hanakau ya. Dan ini lokasinya cukup strategis, bisa melalui Jalan Seranggas atau Pasar Liwa, atau juga bisa melalui jalur Seblat. Nah, ini titiknya juga ada di jalur 2, hanya saja memang tidak tersedia area parkir mobil khusus, sehingga Anda ketika berkunjung ke tempat ini bisa memarkirkan kendaraan di pinggir ruas jalan jalur 2. Dan untuk menuju lokasi wisata, pengunjung cukup berjalan sekitar 20 atau 30 meter saja, dan itu akan langsung disambut dengan pintu masuk, dan juga sebelah kanan itu ada sebuah rumah sederhana, di mana di situ tempat di mana Anda nantinya bisa membeli buah jeruk yang sudah manis dan tua tentunya. Dan kerennya lagi nih Tribuners, untuk berwisata di lokasi ini Anda tidak perlu mengeluarkan kocek sepeser pun, di mana parkir gratis,
dan juga masuk area kebun jeruk yang luasnya mencapai 1 hektar ini juga gratis. Anda hanya cukup mengeluarkan uang ketika Anda hendak membawa pulang buah jeruk, di mana harga per kilogramnya itu adalah 30.000. Jenis jeruk yang ditanam di kebun ini keseluruhan merupakan jenis jeruk Sunkist Gold Pesagi. Untuk nama Pesagi sendiri itu diambil dari nama gunung yang ada di Lampung Barat sendiri, gunung yang cukup familiar lah bagi orang yang gemar mendaki seperti itu. Dan Tribuners untuk berwisata ke tempat ini buka setiap hari dari pagi sampai sore, dan Anda bisa mencicipi jeruk itu di bagian tempat yang seperti rumah sederhana, di mana di situ sudah disediakan irisan-irisan buah jeruk yang bisa Anda icip sepuasnya, dan Anda hanya boleh masuk ke lokasi kebun jeruk untuk berselfie atau berwifiria. Jadi dilarang untuk pengunjung memetik langsung buah jeruk. Ini dilakukan oleh pengelola tidak lain agar tidak merusak atau merontokkan buah-buah yang memang belum seharusnya dipetik, seperti itu Tribuners. Jadi ketika Anda masuk ke lokasi ini langsung disambut dengan warna kuning menyala dari buah jeruk Sunkist Gold ini, dan Anda bisa berselfie ria bersama keluarga sekaligus mengedukasi buah hati terkait tanaman-tanaman dalam hal ini jenis jeruk. Dan selain itu juga ada tanaman tumpang sari berupa kacang tanah yang ditanam di sela-sela antar batas pohon jeruk. Di sini Anda juga bisa sekaligus bertanya-tanya kepada pengelolanya yang juga ada di area kebun, di mana ada juga yang tengah memetik seperti itu untuk kemudian diangkut ke bagian rumah sederhana di bagian depan lokasi wisata. Nah, Tribuners, lokasi wisata seperti saya sebut di awal tadi ada di Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, di mana Anda juga bisa langsung mengeceknya melalui Google Maps. Dan itu lokasinya dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat sekitar 20-30 menit saja, atau sekitar 15 menit dari Tugu Liwa maksudnya. Nah, Tribuners, di Lampung Barat ini selain Anda bisa berwisata ke kebun jeruk, juga ada berbagai pilihan wisata lainnya seperti kebun durian, kebun salak, dan juga kebun jeruk jenis lain di daerah lainnya. Dan Anda bisa mengecek itu semua melalui blogspot yang terkenal terkait wisata di Lampung Barat. Dan kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan pengunjung dan kerap sekali berkunjung ke tempat ini. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Sulis Setia Marekamah dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, rekan Sulis juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang bernama Elva Setiawati. Berikut liputannya untuk Anda. Dari sini mungkin jaraknya sekitar 20-an kilo ya. Agak jauh. Agak jauh. Ini Mbak siapa? Elva. Kita udah berapa kali kesini, Mbak? Saya udah nggak kehitung, udah. Sering ya? Sering. Cuma kemarin sempat tutup karena dia habis. Ini mulai musim buah lagi. Dekat Idul Adha ini mulai buah lagi. Ini kita tuh beli, boleh metik sendiri apa gimana sih sistemnya? Kalau di sini udah ada yang metikin, jadi kita cuma untuk foto-foto aja, terus ngeliat buahnya. Nggak boleh kalau metik langsung. Oke. Karena jeruk Sunkist cicip gitu. gratis. Kalau mau cicip sih gratis di ya. depan situ tadi. Jadi ini lebih sekedar untuk kita ngambil foto aja ya. Oke. Untuk tempat wisata aja sih. Nah, ini Tribuners, di Malang ada destinasi kuliner yang menarik untuk dicoba, yakni Lafayette Coffee and Eatery di Jalan Semeru, Tribuners. Tempat ini memiliki daya tarik pada bagian rooftopnya. Selain itu, ada pula berbagai menu lezat yang bisa Anda nikmati. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silahkan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska. Dari Malang saya bisa mengajak untuk berkunjung ke Lafayette Cafe and Eatery. Lokasinya sangat strategis dan di sana bisa mengajak teman atau keluarga
mengunjungi lokasi itu. Paling banyak disukai adalah bagian rooftop di mana ada ruang semi indoor dan outdoor. Pada outdoornya bisa menikmati suasana kawasan kayu tangan, dan di sana bisa sambil makan atau minum dengan suasana menyenangkan. Saya ajak mencicipi kuliner yang ada di Lafayette. Menu-menunya ada Asian food dan Western food. Kalau untuk Asian food, mungkin banyak yang sudah terbiasa dengan kayak nasi goreng kambing, seafood, sop buntut bakar, rice bowl with black pepper, atau dengan chicken sambal mata. Dan ini bisa menjadi pilihan bagi yang memiliki budget misalkan di bawah 30 untuk menu makannya. Namun untuk yang western memang agak mahal karena 80.000 ke atas. Saya sempat berbicara dengan dua pengunjung yang menikmati menu di sana, yaitu Fafa, dia seorang penyiar radio yang dia menyukai chicken ball sambal mata. Menu dia dari saya mencicipi itu, dia merasakan bahwa sambal matanya cukup pas di lidahnya karena dia kurang menyukai bawang. Dan isinya adalah nasi, sambal mata, ada ayam goreng, serta telur ceplok. Sedang dari Azuma, dia mencoba kue tio goreng dengan daging sapi karena rekomendasi dari temannya. Sebelumnya dia sempat menikmati spaghetti sambal mata dari kunjungan pertamanya, namun dia merasa kurang puas, dan dari saran teman dia memesan kue tio yang dirasakan cukup pas dari rasanya. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, rekan Silvianita juga sempat melakukan wawancara dengan salah seorang pengunjung yang bernama Azuma. Berikut liputannya untuk Anda. Pilihan kuliner di sini menarik sih. Tadi aku nyobain kue tiaunya, itu rasanya enak banget karena spesial kue tiaw di Malang ya. Terus dagingnya juga gede, terus bumbunya meresap. Jadi kalau misalkan cari kuliner yang beda, yang fusion di Lafayette ini cocok sih, kayak gitu.